Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang secara khusus tentang bahasa hukum. Nah, kenapa kemudian sengaja diambil tema tentang bahasa hukum? Ini adalah karena ada atau bahkan mungkin banyak yang beranggapan bahwa bahasa hukum itu seolah tidak mungkin disampaikan dalam bentuk bahasa atau katakan pilihan kata yang sifatnya itu nyastra lah, begitu gampangnya. Atau dengan kata lain, seolah tidak mungkin kalau berbicara hukum itu memakai diksi atau ungkapan-ungkapan yang istilahnya itu melipir, jadi seperti menggiring gitu, melipir istilahnya. Atau lebih jelasnya, seolah bahwa hukum itu tidak dapat disampaikan dengan bahasa yang sifatnya indah gitu. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya pikir ini perlu kita bicarakan, perlu disampaikan. Mudah-mudahan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus tentu saja untuk saya secara pribadi. Saudara-saudara yang berbahagia, barangkali pembicaraan ini kita mulai terlebih dahulu dari sebuah ayat, yaitu Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ayat ini biasanya disampaikan oleh Rasul dalam mukadimah ketika beliau khutbatun nikah. Jadi dalam sebuah acara walimah atau katakan akdun nikah, maka khutbah beliau itu pada mukadimahnya diantaranya beliau membaca surah ini, Al-Ahzab 70 itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa qulu, dan hendaklah kalian semua mengatakan qaulan sadida, dengan ucapan yang sadid. Sadid itu kalau kita merujuk kepada beberapa keterangan dalam tafsir, itu dapat disimpulkan sebagaimana ungkapan berikut. Jadi yang dimaksud dengan qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang sadid. Sadid itu dapat dimaknai sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir. Di antaranya yang kalau kita perhatikan, nanti kita cermati, yang pokok itu adalah seperti yang kita sampaikan ini. Ay mustaqiman la i'wijaja fih wala inhiraf. Jadi yang dimaksud dengan sadid, katakanlah ucapan dengan sadid tadi itu adalah ucapan yang sifatnya mustaqim, yang lurus. La i'wijaja fih, yang tidak bengkok, tidak bengkok itu berarti ucapan itu pada tracknya, gitu. Apa adanya, gitu. Tidak berbelok-belok, tidak keluar dari track yang sebenarnya, gitu. Wala inhiraf, dan tidak menyimpang. Jadi pengertian sadid, perkataan yang sadid itu adalah perkataan yang mustaqim, yang lurus, yang tidak i'wijaj, juga tidak inhiraf, tidak bengkok dan tidak menyimpang, lurus dia pada tracknya. Haram ya haram, boleh ya boleh, sunnah ya sunnah, begitu gampangnya. Kemudian dilanjutkan,
wa qulu fi jami'i ahwalikum wa syu'unikum, atau dan katakanlah dalam seluruh keadaan qaulan mustaqim, perkataan yang mustaqim, yang lurus tadi itu, muwafiqan lis-shawab, yang sesuai dengan kebenaran, khali minal kizbi wal batil, yang tidak yang terbebas atau yang bersih dari dusta dan kebatilan. Ya, prinsipnya qaulan sadida, ucapan yang sadid itu adalah ucapan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran itu sendiri, tidak dusta dan tidak batil. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang ucapan yang lurus, ucapan yang sesuai dengan kebenaran, tidak dusta dan tidak batil, itu tentu saja tidak identik dengan perkataan yang sifatnya kasar, gitu. Artinya, ucapan yang mustaqim tadi itu, yang lurus tadi itu bisa disampaikan dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik dan dengan berbagai ungkapan. Selama tentu saja tidak keluar dari hakikat kebenaran itu. Gitu. Tidak keluar dari tracknya. Oleh karena itu, ada pernyataan lain yang menjelaskan wa minal qawli sadidi, dan di antara ucapan yang sadid itu adalah linul kalami wa lutfi, yaitu perkataan yang lin atau yang layin, yang lembut. Wa lutfu, dan lutfu sama saja sebenarnya, lemah lembut lah begitu. Fi mukhatabatil anam, dalam kaitannya dengan komunikasi kepada manusia. Nah, jadi berarti untuk berkata yang sadid, berkata yang lurus, yang benar, itu tentu bisa disampaikan dalam bentuk ungkapan atau diksi-diksi yang baik, yang sifatnya lemah lembut, begitu. Jadi tidak identik dengan bahasa yang kasar. Bahkan nanti saudara-saudara, nanti mungkin di akhir pembahasan kita akan sampaikan beberapa contoh kasus, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis, yang itu terkait dengan persoalan hukum, tetapi kemudian disampaikan dalam bentuk ungkapan yang tidak langsung. Baik. Sebelum itu, ada satu ayat lagi yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini, ialah pada surah Thaha, pada ayat yang ke-43, itu Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun. Kita semua sudah idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia sudah tahu, sudah melampaui batas, sudah berlaku sewenang-wenang, merajalela, gitu. Sudah tablah gitu, kesewenang-wenangannya itu. Kemudian Allah nyatakan, tetapi faqula lahu qaulan layyina, tetapi hendaklah oleh kalian berdua mengatakan kepadanya atau berkata kepadanya, kepada Fir'aun itu, qaulan layyina, dengan perkataan yang layyin, yang halus, yang ramah. Nah, saudara-saudara, kita tahu Fir'aun itu kafir. Bahkan
tingkat kekafirannya itu sudah tahu dari itu, sudah melampaui batasnya. Gitu. Kekafiran dan kesewenang-wenangannya itu sudah melampaui batas yang wajar. Oleh Allah dipesankan agar kemudian ketika menyampaikan dakwah kepada Fir'aun ini, menyampaikan ajakan kepada Fir'aun itu disampaikan dengan qaulan layyinan, dengan kalimat atau perkataan yang halus, yang ramah, yang lemah lembut gitu. Kenapa? Kalau itu disampaikan dengan qaulan layyina, harapannya adalah kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan atau barangkali dengan penyampaian yang demikian tadi, dengan qaulan layyina tadi itu, si Fir'aun itu kemudian yatadzakkar, menjadi ingat. Aw yakhsha, atau kemudian dia takut. Artinya dengan bahasa sederhana, sadar gitulah contohnya. Saudara-saudara yang berbahagia, ada satu kutipan. Ini pernyataan Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri menyatakan terkait hal ini. Jadi seolah-olah dinyatakan beginilah oleh Allah. La taqul anta ya Musa wa akhuka Harun. Wahai Musa dan Harun, saudaramu Harun, kamu jangan menyatakan begini. Uhlikuhu qabla an u'zira ilaihi. Akan aku hancurkan dia, atau akan aku binasakan dia sebelum aku menyampaikan hujahku kepadanya. Nah, ini kan pernyataan yang tidak bagus begitu. Jadi apa ya? Ini perkataan yang tidak elegan gitu. Sebagai seorang penyampai kebenaran gitu. Karena tentu saja ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, apapun dia, tentu kita inginkan mukhotabnya itu, jadi katakan lawan bicara kita itu kemudian menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu tujuannya tentu saja. Nah, oleh karena itu adalah sangat wajar kalau kemudian apa yang hendak kita sampaikan ini, termasuk dalam persoalan hukum sekalipun, itu tetap dengan ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan yang ramah. Tentu saja selama itu tidak keluar dari tracknya. Jadi meskipun dengan ungkapan berbeda, tetapi selama itu tetap sesuai dengan kebenaran itu sendiri, maka selama itu adalah dibenarkan. Saudara-saudara yang berbahagia, kenapa kemudian penyampaian maksud itu, termasuk dalam persoalan hukum di antara, itu hendaknya disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sadid tadi, yang lain tadi, adalah liyakuna awqa'a fin nufus, agar kemudian apa yang disampaikan itu berpengaruh terhadap jiwa seseorang, berpengaruh terhadap orang yang mendengarnya. Wa ablaq, juga apa yang disampaikan itu sampai ke hatinya, ke jiwanya. Wa anja, dan efektif. Nah, begitu. Mana yang saya pikir tepat untuk kalimat anja itu. Jadi ketika itu kita sampaikan dengan baik, dengan ungkapan-ungkapan yang enak, diksi-diksi yang pas, yang enak, yang lembut, maka itu adalah punya pengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Tentu dia akan tertarik gitu. Akan sampai apa yang kita pesankan itu. Dan itu efektif. Karena saudara-saudara,
Sejatinya kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang apapun, dakwah atau hukum sekalipun, yang kita bicarakan itu adalah, atau yang kita sampaikan itu adalah manusia. Dan manusia itu terdiri dari wadah yang kasar ini dan nafs atau nufus, jiwa. Nah, jiwa itu hanya bisa disentuh dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang indah, sesuatu yang lemah lembut, tidak kasar. Tentu saja sekali lagi, selama tidak keluar dari tracknya, selama tidak bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk ini kita bisa melihat beberapa hal ya. Untuk menyampaikan sebuah maksud itu banyak pilihan-pilihan ungkapan atau mungkin diksi yang bisa diambil, sehingga apa yang dimaksudkan itu, termasuk dalam bahasa hukum tentu saja, itu bisa sampai kepada pendengarnya, bisa efektif, dan itu bisa punya pengaruh terhadap seseorang. Misalnya, saudara-saudara yang berbahagia, untuk menyatakan perintah terhadap sesuatu misalnya. Artinya, misalnya Allah ingin memerintah sesuatu kepada hambanya ini. Nah, ternyata Allah sendiri ketika ingin memerintahkan hambanya berbuat sesuatu, itu tidak selamanya dengan kalimat perintah. Kalimat perintah secara langsung. Tidak selalu seperti itu. Tetapi Allah juga memakai kalimat yang tidak langsung. Artinya, tidak langsung memerintah, tetapi kalimat itu adalah menunjuk kepada perintah. Jadi tidak to the point, begitulah. Misalnya, sebuah ayat yang populer yang menyatakan misalnya, wabil walidaini ihsana. Kalimat ihsan, ini kalau dalam bahasa berarti isim masdar ya. Dia isim, dia kata benda, begitulah namanya. Tetapi kata ihsan yang notabene merupakan isim atau kata benda ini maknanya dalam konteks ayat ini atau dalam konteks yang saya sebut wabil walidaini ihsana tadi itu maksudnya adalah memerintah. Nah, oleh karena itu diartikan dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini artinya Allah ingin di antara manfaat yang bisa diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah ingin memberi contoh untuk memerintah sesuatu. Itu tidak selamanya harus langsung dalam bentuk kata perintah. Ada pilihan kata lain yang tidak to the point, yang kata itu tentu menuju kepada atau merujuk kepada atau mengerucut kepada makna perintah itu sendiri, seperti wabil walidaini ihsana dari itu misalnya. Sekarang kita ambil contoh sebaliknya misalnya di hadis ini. Kalau tadi contoh perintah, jadi sebuah ungkapan yang tidak to the point atau tidak langsung menyatakan perintah, tetapi maksudnya adalah memerintah. Sebaliknya adalah untuk menyatakan haramnya sesuatu atau untuk menyatakan tidak bolehnya sesuatu dilakukan, itu tidak selamanya dalam bentuk kata to the point melarang sesuatu. Jadi bisa dengan pilihan atau ungkapan yang sifatnya memberitahu, khobariyah kalau dalam istilah disiplin keislaman. Tetapi maknanya insya Allah, artinya maknanya itu dalam konteks yang akan disebut, berarti maknanya itu justru melarang. Jadi menghabarkan, tetapi maksudnya untuk melarang. Misalnya sebuah hadis yang menyatakan la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Kata Rasul, Allah tidak melihat
kepada seseorang yang memanjangkan kainnya. Dalam bahasa gampangnya, yang memanjangkan kainnya sampai menutup mata kakinya. Ini tentu untuk laki-laki maksudnya. Nah, pada hadis ini Rasul tidak to the point. Artinya Rasul tidak secara langsung menyatakan jangan panjangkan kain kamu sampai menutup mata kaki. Tidak seperti itu. Gitu. Untuk hadis ini. Walaupun memang nanti pada hadis yang lain Rasul memakai ungkapan yang to the point, yang langsung dengan kata larangan. Misalnya, la tusbilul izara khuyala. Jangan kamu isbal atau jangan kamu memanjangkan kain kamu sampai menutup kedua mata kakimu karena sombong. Maksud saya bahwa ternyata untuk menyatakan terlarangnya sesuatu, Rasul tidak selamanya memakai ungkapan yang to the point, ungkapan yang langsung melarang. Tetapi terkadang Rasul memakai ungkapan yang sifatnya menghabarkan. Saudara-saudara yang berbahagia, kita ambil contoh lain misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyatakan hukum terkait tayamum, di antara yang Allah katakan adalah au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang di antara kamu datang minal ghaid. Ghaid itu artinya bisa dua pengertian. Ghaid itu bisa dengan arti bendanya, kotorannya itu, al-azira. Maaf, kotorannya manusia itu, bendanya. Tetapi al-ghaid itu juga bisa dengan arti maudhi'u qada'il hajat. Jadi tempat buang air, buat tempat buang air besar itu. Berarti ghaid itu bisa dengan arti bendanya, kotorannya itu, bisa juga dengan arti tempatnya, tempat buang air. Gitu. Nah, nampaknya ulama cenderung kepada makna kedua yang menyatakan bahwa al-ghaid itu adalah maudhi'u qada'il hajat, tempat buang air atau tempat buang hajat. Sehingga di dalam terjemahan atau katakan di dalam tafsir itu biasanya diartikan atau seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Gitu. Saudara-saudara yang berbahagia, pada ayat ini Allah tidak memakai diksi atau kata yang sifatnya to the point. Tetapi Allah memakai kata yang menunjukkan tempat, padahal maksudnya adalah menunjukkan perbuatannya. Saya ulang balik, ghaib dalam kasus ini namanya adalah dengan arti tempat buang hajat. Tetapi maksudnya adalah buang hajatnya itu sendiri. Sehingga biasanya diartikan atau seorang di antara kamu datang dari atau selesai dari buang hajat. Gitu. Saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian satu contoh lagi, memang ini contoh ini tidak langsung terkait dengan hukum dalam pengertian sesuatu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan oleh manusia. Nah, ini kalau kita buat istilah ini terkait dengan hukum alam gitu. Orang dulu mengistilahkan hukum alam. Jadi hukum yang terkait dengan alam. Sebuah ayat menyatakan summa kuli min kulli samarat. Jadi ini adalah katakan ilham Allah kepada tawon. Jadi kata Allah kepada tawon-tawon itu, kemudian makanlah
dari tiap-tiap buah-buahan. Jadi Allah memerintahkan kepada tawon-tawon itu untuk makan buah-buahan. Padahal kenyataannya kita tahu, tawon tidak makan buah-buahan. Dia menghisap sari bunga. Ya. Ini kan, ini yang salah ini Qur'annya atau bagaimana ini? Nah, inilah yang kenapa kita masukkan dalam contoh pembicaraan kita kali ini. Inilah yang dalam balawa atau istilahnya dalam kebahasaan lah, begitu gampangnya. Jadi ini termasuk majazi. Contoh begini, ini kan berarti menyebutkan buah, padahal maksudnya adalah bunga. Kenapa? Karena setelah berbunga itu maka dia akan berbuah. Ini seperti ungkapan sehari-hari kita sebenarnya. Misalnya menanak nasi, padahal kita tahu yang kita tanak itu beras. Nah, dalam konteks, tentu saja kalau kita bicara balaghah lah, begitu kampanye. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu, seingat saya itu disebut sebagai salah kaprah. Gitu. Menurut tema saya itu bukan salah kaprah, itu benar ungkapan itu. Sama dengan ungkapan ini. Jadi menanak nasi itu berarti menyebut sesuatu yang akan terjadi. Kenapa? Ketika kita menanak beras itu nanti menjadi nasi, gitu. Jadi ungkapan itu bukan salah kaprah, itu ungkapan betul. Menanak nasi, menyebutnya akan terjadi, tapi yang kita maksud adalah sesuatu yang belum menjadi itu. Menyebut nasi, tapi yang kita maksud adalah beras, gitu. Sama seperti ini. Allah menyebut buah, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah bunga. Ini ungkapan yang sering terjadi di keseharian kita. Contoh lain dalam keseharian kita, walaupun tidak langsung terkait seperti ini. Misalnya ada ungkapan sudah lama kita tidak melihat batang hidungnya, misalnya. Ini ungkapan sebenarnya ungkapan Masya Allah itu. Jadi bukan ungkapan biasa, itu ungkapan Masya Allah sebenarnya. Artinya kita menyebut batang hidung, tetapi yang kita maksud adalah keseluruhan orang itu. Artinya kita sudah lama tidak pernah melihat orang itu. Gitu. Nah, yang kalian nanti kalau dalam balaghah disebut menyebut sebagian, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Menyebut batang hidung, padahal yang dimaksud adalah keseluruhan orang itu. Gitu. Jadi saudara-saudara, dalam kaitannya dengan contoh summa kuli min kulli thamar tadi, Allah memerintahkan lebah atau tawon-tawon itu untuk memakan buah itu maksudnya adalah bunga. Nah, ini artinya Allah tidak to the point, gitu. Tidak to the point langsung menyebut bunga, tapi Allah memakai ungkapan yang seperti ungkapan kita tadi, menanak nasi tadi itu. Padahal ini terkait dengan hukum alam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada contoh yang terkait dengan pembahasan kita, contoh hukum. Misalnya ketika baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasul memerintahkan agar membawa perempuan-perempuan yang dijaga itu, yang dipingit, ataupun perempuan-perempuan yang haid. Dalam sebuah hadis diceritakan begini, umirna an nukhrijal awatiqa wal huyya. Kami diperintahkan untuk membawa perempuan-perempuan yang dipingit dan perempuan-perempuan haid. Ilal musola, ke musola. Liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Agar baik perempuan yang dipingit tadi ataupun perempuan yang haid itu bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan.
bisa mendapat kebaikan-kebaikan pada prosesi sholat Idul Fitri itu. Wa ya'tazilnal musalla, tetapi hendaknya mereka menjauhi musola. Saudara-saudara berbahagia, di hadis ini Rasul memerintahkan agar membawa perempuan-perempuan tadi itu ke musola, ilal musola. Tapi di akhir hadis itu Rasul diceritakan, Rasul memerintahkan agar perempuan-perempuan itu menjauhi musola. Nah, ini kan seperti paradoks. Saudara-saudara, maksudnya Rasul di sini adalah agar perempuan itu dibawa ke musola, tetapi mereka agar menjauhi atau agar mereka tidak mengerjakan sholat itu sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, menyebutkan tempat, tetapi maksudnya adalah perbuatannya. Memakai lafaz musola, kita tahu musola itu berarti tempat sholat. Jadi menyebut tempatnya, padahal sesungguhnya yang dimaksud adalah perbuatannya. Artinya, meskipun perempuan-perempuan itu dibawa ke tanah lapang, begitu gampangnya, atau dibawa keluar ke tempat sholat id itu, tapi mereka tidak boleh mengerjakan sholat idnya. Begitu. Nah, lagi-lagi saudara-saudara berbahagia, hadis ini tidak memakai ungkapan yang to the point. Dia memakai ungkapan yang sedikit melipir kalau kata orang-orang sekarang. Tidak to the point. Menyebutkan tempat, padahal yang dimaksud adalah perbuatannya. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah bagian dari ungkapan-ungkapan untuk menyampaikan sesuatu. Bahwa untuk menyampaikan sesuatu bisa dengan ungkapan-ungkapan yang tidak secara langsung atau to the point. Bisa dengan ungkapan-ungkapan yang bahkan indah sekalipun. Contoh terakhir, saudara-saudara. Ada sebuah kasus. Jadi ada dua orang sahabat. Intinya, ketika itu sudah harus mengerjakan sholat. Nah, pada waktu itu mereka tidak mendapatkan air. Karena tidak mendapatkan air, akhirnya mereka berdua, dua orang sahabat ini, bertayamum. Lalu mereka sholat. Begitu selesai sholat, kemudian mereka berdua ini menemukan air. Begitu mereka menemukan air, maka sikap dan tindakan kedua sahabat ini berbeda. Yang pertama, berwudu dan mengulang sholatnya tadi. Sementara sahabat yang kedua, tidak berwudu dan tidak mengulang sholatnya. Nah, berarti ini istilahnya terjadi khilaf. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara dua orang sahabat ini. Walhasil kemudian mereka melapor ke Rasul, diceritakanlah. Intinya, kemudian Rasul menyatakan kepada yang berwudu dan mengulang sholatnya tadi, kepada yang tidak berwudu dan tidak mengulang sholatnya, Rasul katakan, asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Sementara kepada sahabat yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasul katakan, lakal ajru marratain. Saudara-saudara yang berbahagia, Masya Allah. Rasul menyatakan asabta sunnah kepada sahabat yang tidak berwudu dan tidak mengulang sholatnya itu sebenarnya beliau ingin menyatakan bahwa kamu benar. Sementara Rasul menyatakan lakal ajru marratain, kamu mendapat dua pahala kepada sahabat yang berwudu dan mengulang sholatnya itu, sejatinya adalah Rasul ingin menyatakan kamu salah. Tetapi kemampuan Rasul memang Masya Allah. Artinya beliau bisa memakai diksi atau ungkapan yang seperti itu, padahal sesungguhnya beliau ingin menyatakan kamu salah. Kenapa demikian? Karena begini, saudara-saudara yang berbahagia, ucapan Rasul yang menyatakan lakal ajru marratain, kamu mendapat dua pahala, itu maksudnya adalah pahala pertama adalah sholat kamu yang tadi, sholat kamu yang dengan tayamum tadi karena tidak ada air itu. Sementara pahala kamu yang kedua adalah pahala ijtihad kamu yang salah itu. Kita tahu
Kalau orang itu ijtihad dan kemudian salah, maka pahalanya 1. Nah, berarti karena ijtihadnya sahabat ini dinilai salah oleh Rasul, Rasul katakan lakal ajru marratain. Kamu mendapat 2 pahala. Pahala pertama, sholatmu yang tadi dengan tayamum karena tidak ada air. Pahalamu yang kedua adalah kamu mengulang sholatmu dengan berwudu itu. Itu adalah ijtihad yang salah. Intinya, kalimat lakal ajru marratain, kamu mendapat 2 pahala itu sejatinya justru ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah salah. Tapi saudara-saudara, subhanallah, beliau memakai ungkapan yang tidak to the point, tidak langsung. Beliau memakai ungkapan yang enak didengar telinga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya dalam hal apapun, termasuk dalam bahasa hukum atau ketika menyampaikan persoalan-persoalan hukum sekalipun, maka bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah, bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak selalu to the point. Tentu saja selama itu tidak keluar dari tracknya, tidak bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi juga kepada saudara-saudara semua. Kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari hamba yang dhaif ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.